Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kuliah hingga hari ini. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait materi tentang strategi pemecahan masalah menggunakan strategi menyatakan kembali masalah. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Putri Petikasari, yang kedua Sofia Zahra Agustina, dan yang terakhir Syifa Khairunisa. Materi yang pertama akan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Pemecahan masalah adalah suatu proses di mana individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Salah satu strategi pemecahan masalah dalam matematika adalah strategi menyatakan kembali masalah. Strategi ini merupakan masalah yang tidak rutin. Yang dimaksud dengan menyatakan kembali masalah, yaitu kita menyatakan atau melihat kembali masalah apa saja yang terdapat dalam soal. Tetapi dalam menyajikannya, kita ubah dalam bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih mudah dipahami, bisa menggunakan pemisahan atau bisa menggunakan gambar atau dari sudut pandang yang berbeda. Yang penting kita menyatakan kembali masalah secara lebih sederhana dan lebih mudah dipahami setelah menyatakan kembali masalah dengan permasalahan yang ada di soal itu supaya kita dapat mendapatkan penyelesaian terbaik. Selanjutnya ada latihan soal yang pertama akan dijelaskan oleh Syifa Khairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini ada contoh soal ya. Soalnya seperti ini. Sekelompok orang berjumlah 20 pergi ke acara reuni menggunakan kereta api. Setelah sampai di lokasi, sudah ada 17 orang yang tiba lebih dulu dengan masing-masing membawa motor. Pada perjalanan pulang, sebagian orang yang tiba menggunakan kereta api memutuskan ikut menaiki motor dengan setiap motor dinaiki oleh 2 orang. Nah, sisanya memutuskan memesan Grab mobil. Pertanyaannya, berapa orang yang pulang naik Grab mobil? Nah, seperti yang sudah dijelaskan ya dalam memecahkan masalah matematika dengan menggunakan strategi Polya, yang pertama kita harus ketahui memahami masalah terlebih dahulu. Nah, diketahui terdapat 20 orang yang menaiki kereta api, kemudian 17 orang membawa motor. Nah, pulangnya sebagian orang yang tiba menggunakan kereta api ikut menaiki motor. Sisanya memesan Grab mobil. Berapa orang yang pulang naik Grab mobil? Nah, tentukan strateginya. Pemesan masalah tidak rutin ini dapat menggunakan strategi menyatakan kembali masalah. Nah, selanjutnya melaksanakan strategi. Nah, nyatakan dulu masalahnya tadi apa. Nah, banyaknya orang yang pergi ke acara reuni menggunakan kereta api sebanyak 20 orang. Jadi, yang pergi ke acara reuni itu menggunakan kereta api ada 20 orang. Nah, sekelompok orang yang tiba lebih dulu dengan masing-masing membawa motor sebanyak 17 orang. Maka motor yang tersedia yaitu ada 17 motor, sehingga sebagian orang yang dapat ikut menaiki motor sebanyak 17 orang, karena setiap motor hanya dinaiki oleh 2 orang. Orang yang tiba menaiki kereta api dikurang orang yang ikut naik motor atau nebeng, yaitu 20 dikurangi 17 sama dengan 3 orang, sehingga banyaknya orang yang pulang menggunakan Grab mobil sebanyak 3 orang. Nah, memeriksa kembali ya. Banyak orang yang ikut menaiki motor atau nebeng sebanyak 17 orang. Dan yang memesan Grab mobil sebanyak 3 orang. Jadi,
17 ditambah 3 itu ada 20 orang. Jadi banyaknya orang yang pulang menggunakan Grab mobil sebanyak 3 orang. Sekian. Terima kasih Syifa Nisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada latihan kedua yang akan disampaikan oleh Sofia Zahra Agustina. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya soal latihan yang kedua, saya bacakan ya soalnya. Kelas 6A yang terdiri dari 36 siswa berkunjung ke museum dengan mengendarai mobil dan sepeda motor. 30 siswa naik mobil dan selebihnya mengendarai sepeda motor dengan satu siswa tetap setiap sepeda motor. Pada perjalanan pulang, sebagian naik mobil dan sebagian menggunakan sepeda motor. Dengan setiap sepeda motor dinaiki oleh 2 siswa. Berapa siswa yang pulang naik mobil? Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam matematika, yaitu yang pertama harus memahami kembali. Diketahui kelas 6A yang terdiri dari 36 siswa berkunjung ke museum dengan mengendarai mobil dan sepeda motor. 30 siswa naik mobil dan selebihnya mengendarai sepeda motor dengan satu siswa di setiap sepeda motor. Pada perjalanan pulang, sebagian naik mobil dan sebagian menggunakan sepeda motor. Setiap sepeda motor dinaiki oleh 2 siswa. Yang ditanyakan adalah berapa siswa yang pulang naik mobil. Selanjutnya, menentukan strategi. Strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah ini yaitu strategi menyatakan kembali masalah. Dan yang selanjutnya ada melaksanakan strategi. Banyaknya siswa yang berkunjung ke museum, sebanyak 36 siswa naik mobil dan naik sepeda motor. Siswa yang naik mobil sebanyak 30 siswa, sehingga yang naik sepeda motor sebanyak yaitu 36 dikurangi 30, sama dengan 6 siswa. Oleh karena 6 siswa naik sepeda motor, berarti banyaknya sepeda motor yang digunakan ada sebanyak 6 sepeda motor. Perjalanan pulang yang naik sepeda motor berubah menjadi 2 orang di setiap sepeda motornya, sehingga peserta yang naik sepeda motor sebanyak 6, yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12 siswa. Sisanya yang naik mobil yaitu 36 dikurangi 12 sama dengan 24 orang. Selanjutnya memeriksa kembali. Pada awalnya kelas 6A yang terdiri dari 36 siswa berkunjung ke museum dengan mengendarai mobil dan sepeda motor. 30 siswa naik mobil dan selebihnya mengendarai sepeda motor dengan satu siswa di setiap sepeda motornya. Sehingga 6 orang mengendarai motor. Pada perjalanan pulang, sebagian naik mobil dan sebagian menggunakan sepeda motor. Di setiap sepeda motor dinaiki oleh 2 siswa. Sehingga 30 orang dalam mobil, 6 orang yang menggunakan motor, sisanya adalah 24 orang yang berada di mobil. Terima kasih Sofia Zahra Agustina. Selanjutnya ada soal latihan. Yang pertama akan saya bacakan soalnya. Pak Ali berkata halo kepada setiap anak yang sedang berbaris, yang terdiri dari 4 anak. Setiap anak menyambut kembali halo kepada Pak Ali dan kepada anak yang lain. Berapa kali kata halo diucapkan? Soal latihan yang kedua, Ana memiliki 49 koleksi jepit rambut merah dan hitam
Ana memiliki lebih sedikit 13 jepit rambut merah daripada jepit rambut yang warna hitam. Berapa banyak masing-masing jepit rambut yang dimiliki oleh Ana? Silahkan soal tersebut dikerjakan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.